Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga pada kesempatan ini kita diberikan waktu luang oleh Allah untuk tetap bersama-sama belajar, untuk tetap bersama-sama majelis ilmu. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, kita dalam hidup ini tujuannya adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak persiapan-persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Konsekuensinya ketika tidak mempersiapkan, banyak hal yang akan dialami. Terutama hal yang mengerikan itu adalah di alam kubur. Hal yang mengerikan di alam kubur. Ada sahabat itu ketika diceritain di neraka tidak begitu respon. Tapi ketika lewat kuburan mereka menangis. Ya. Karena apa? Ya, karena ada beberapa siksa kubur dan gambarannya. Jadi ada 6 siksa kubur, ya. Yang pertama diberi alas dari api neraka, ya. Jadi tak hanya merasakan panas api neraka dalam siksa kubur, bagi hambanya yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikat di alam kubur sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka. Jadi alas tidurnya kalau kita di rumah pakai apa? Ya kasur, ya kan? Karpet, ya. Kalau di alam kubur, gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka. Bayangkan aku. Enak apa enggak? Ya, enggak enak. Jangankan api neraka, kita aja ketika hawa panas, ya, di bawah ini lantainya pun juga panas, itu merasakan tidak nyaman. Kadang AC 1 nggak cukup campuri kipas satu nggak cukup campur 3. Kadang seperti itu kan, karena rasa panasnya. Lah apalagi di alam kubur yang ketika itu digelar dengan panasnya api neraka. Ya. Dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Ya, dikasih pintu sudah. Pintunya pintu ke neraka. Kalau ke surga sih enak. Maka panas dan uap panasnya mengenainya. Ya, ketika panas api neraka, pintunya aja ditunjukkan, dibuka, uapnya kena. Itu masih di alam kubur padahal. Ya, na'udzubillah, saking mengerikan. Ini hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim. Ya, jadi alam kubur itu persinggahan yang mengerikan sebenarnya. Bukan enak kelihatannya matinya cuma merem gitu aja, enggak. Ya, jadi ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, bentuk dari siksa kubur itu ditunjukkan pemandangan neraka, ya. Seseorang yang mendapatkan siksa kubur dipastikan akan masuk neraka. Bahkan mereka akan diperlihatkan pemandangan neraka sebelum dimasukkan ke dalamnya. Ya, ibaratnya ancaman di awal sudah jelas. Ya. Terdapat sebuah riwayat yang menggambarkan siksa kubur dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bayangkan itu. Pagi ditunjukkan, sore ditunjukkan. Teror. Di alam kubur aja sudah diteror, ya. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Oh ini loh. Jadi di alam kubur tambah seneng. Nah itu. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Ya.
Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu pada hari kiamat. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, ya. Jadi ditampakkan orang kafir, ditampakkan neraka, ini loh tempat tinggalmu. Jadi mereka mengerikan, ya. Sehingga ketika ditampakkan begitu mereka mengatakan, ya Allah, jangan segerakan datangnya kiamat, tundalah hari kiamat. Tapi ketika seorang mukmin ditunjukkan surga, doanya lain, apalagi apa? Ya Allah, segerakanlah hari kiamat, karena dia rindu dengan surga dan rindu yang puncak yang tertinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siksa kubur yang ketiga yaitu disempitkan kubur hingga tulang remuk. Jadi bagi mereka yang memiliki banyak dosa dan perbuatan buruk, kubur mereka akan menyempit dan membuat tulang belulangnya akan patah dan remuk. Ya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulangnya, sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Hadis riwayat Ahmad, Nasai. Ada seorang yang berkumpul dengan penggali kubur, ya. Jadi kadang kubur-kubur yang sudah tua-tua itu kan sengaja atau tidak sengaja tergali. Dan ketika digali apa yang terjadi? Ada sebagian kubur itu tulangnya itu ngumpul, ya. Seakan-akan berhimpitan. Kan aneh ya. Biasanya kan kepalanya di sini, kakinya di sini, tubuhnya di sini, enggak, itu ngumpul. Bayangkan itu. Padahal di dalam tanah. Jadi seakan-akan tanah itu goncang-goncangkan, disempit-sempitkan begitu, sehingga jadi satu bersilangan begitu. Ya. Jadi saking dahsyatnya masih di dalam kubur. Itu disaksikan nyata oleh penggali kubur itu. Ya, ada kubur yang sudah lama masih berdarah, ya. Kayak masih menetes, yang mati syahid itu seperti itu. Nanti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah siksa kubur itu ditemani wujud mengerikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan siksa kubur yang akan diterima orang kafir, ya, di alam kubur. Kelak mereka akan ditemani amalan buruk yang menyerupai wujud yang mengerikan. Jadi wujud yang mengerikan ini adalah wujud dari apa? Perbuatan buruk, amalan buruk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah, Assalamualaikum. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, datanglah kepadanya seseorang yang jelek rupanya, jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Ya. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Bayangkan, yang datang buruk, jelek, bau lagi, ya, dan ngomong begitu, bergembiralah dengan perkara yang akan menyiksamu. Itu dinyak ibaratnya, dikasih ancaman. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia, tapi didustakan, ya. Maka dia kaget, ya, orang yang mendapat azab kubur itu tadi. Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek, ya. Maka dia, orang yang mendapat azab kubur itu berkata, wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Ya, karena dia tahu nanti masa depannya adalah di neraka. Ini hadis riwayat Ahmad. Ya, ini sebuah gambaran. Jangankan ketika di alam kubur, ketika pasangan antum atau orang di rumah antum yang tidak mandi seminggu, kira-kira ya apa baunya? Tidak kuat, ya. Istri antum misalnya di dalam satu kamar, bau gitu, kuat enggak? Mungkin muntah-muntah. Ya, atau anak antum tidak pernah mandi selama seminggu, tidak mandi. Tidak karu-karuan. Lah ini yang datang di alam kubur melebihi dari itu, melebihi mak lampir yang mengerikan, katakanlah. Ya. Jadi sangat mengerikan, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi orang yang tidak peduli dengan akhirat, tidak peduli dengan perilakunya, ya. Dia mencuri, dia berbuat maksiat dan lain sebagainya, naudzubillah min dzalik.
Padahal kelak yang akan menemani dalam kubur adalah amal baik atau buruknya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah siksa dalam kubur itu dipukul palu besi. Ya. Jadi ketika seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, mereka akan dipukul dengan palu besi sangat keras di bagian wajahnya. Jadi merobohkan, nggak bisa jawab, pukul wajahnya. Ya. Pukulan itu menggunakan sebuah palu yang terbuat dari besi. Ya, hal ini diriwayatkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Maksudnya ditunjukkan Rasulullah. Karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah, dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang. Ya. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Ya. Jadi tidak belajar Al-Quran, tidak membaca, tidak belajar ilmu, katakanlah begitu. Kemudian dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Malaikat yang mukul tidak belas kasihan sudah. Sehancur-hancurnya. Ya. Lalu dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras, ya, saking sakitnya, ya, yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan, yaitu jin dan manusia. Jadi hewan-hewan mendengarkan, tumbuh-tumbuhan mendengarkan, ya, kecuali jin dan manusia. Ini muttafaqun alaih. Ya. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, di alam kubur saja dipukul dengan apa? Palu besi. Ya. Kemudian yang keenam adalah tubuhnya itu dibelit oleh 77 ular. Antum tahu ular? Ada yang berani dengan ular enggak? Enggak ada ya. Ketika ada ular kobra, ketakutannya kita kayak apa? Luar biasa ya. Hati-hatinya luar biasa. Siapkan pukulan, siapkan tendangan. Itu pun kalau berani. Kadang lari duluan ketika melihat ular. Ya. Dalam hadis disampaikan, demi Rabb yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya orang kafir itu di alam kuburnya nanti akan dibelit oleh 77 tinin. Ya. Tahukah kalian apakah tinin itu? Tinin adalah 77 ular, di mana tiap-tiap ular mempunyai 77 kepala. Bayangkan antum. Kalau sekarang kita ditunjukkan ada ular 2 kepala aja, takut enggak? Oh, takut. Oh, jangan-jangan ini. Ini satu ular kepalanya 7. Berarti kalau ularnya itu berbisa, kira-kira menyakitkan kalau gigit enggak? Sangat menyakitkan. Ya. Di mana tiap-tiap ular mempunyai 7 kepala yang semuanya akan menjalar di tubuh orang kafir dan menyalakan api untuknya serta mematuknya hingga datangnya hari kiamat. Ya Allah, dipatok ular orang kafir itu di alam kubur sampai kiamat. Dan kiamat itu ketika masuk neraka tambah nemen sudah. Ini masih pembukaan, pemanasan gambarnya. Jadi orang kafir itu pemanasannya di alam kubur sudah luar biasa, digigit ular, dipukul palu dari besi. Ya. Jadi siksaan yang sangat menyakitkan. Jangankan ada siksaan, ketika seseorang di alam kubur, dikubur misalnya, itu sendirian, sedih apa enggak sebenarnya? Sedih. Contoh gambaran, antum ditinggalkan oleh pasangan antum, ya, atau antum sendiri di rumah, enggak ada orang tua, sudah pergi semua, kira-kira ya apa rasanya? Jenuh. Lah apalagi di dalam alam kubur itu. Ya, sangat menakutkan, ya. Ya, ini bukan menakut-nakuti, agar kita itu punya persiapan semuanya, nggih. Punya persiapan, saya juga semuanya kita mempersiapkan diri. Ya. Jadi itu. Ya. Jadi dipatok ular dia orang kafir itu sampai datangnya hari kiamat. Jadi alhamdulillah sejak saudara kita di Gaza ini yang diserang,
orang-orang kafir, orang-orang yang mau membaca, orang-orang yang mau mengambil pelajaran, banyak yang masuk Islam. Ya. Jadi walaupun orang kafir Zionis Yahudi itu membuat makar, Allah memberikan hidayah kepada orang yang mau membacanya, yang mau merenunginya, yang melihat kesabaran, ketabahan rakyat Gaza ketika dibantai, dan akal pikiran mereka yang itu merenungi, oh begitu umat Islam itu ya, sabar. Berperang pun juga gentleman, tidak membunuh anak-anak kecil, orang tua, perempuan-perempuan, enggak. Tapi kalau mau berperang ya antara tentara dengan tentara, bukan yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kafilah dirahmati Allah, kita ulas kembali poin-poinnya tadi, bahwasanya 6 bentuk siksa kubur itu apa tadi? Yang pertama, diberi alas dari api neraka. Kasurnya itu di kubur itu sudah alas neraka. Ya. Kemudian yang kedua, ditunjukkan pemandangan neraka. Ya. Ditampakkan, oh nanti tempatmu kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik itu di neraka. Ditampakkan sudah, pintunya sudah dibuka, tinggal masuk. Berbeda dengan orang mukmin akan ditampakkan surga. Kemudian yang ketiga adalah disempitkan kuburnya hingga tulangnya remuk, bersilangan, kayak orang dihipit. Ya. Kemudian yang keempat adalah ditemani wujud mengerikan. Ya, itu orang-orang kafir, kecuali orang beriman. Kemudian yang kelima adalah dipukul dengan palu besi. Ya. Kemudian yang keenam apa? Terakhir tadi, tubuh dibelit oleh ular berapa? 77. Dan satu ularnya punya 7 kepala. Masya Allah. Ya, semoga kita dihindarkan dari siksa kubur sehingga kita mendapatkan nikmat kubur. Ya, insya Allah itu. Ya.